Samsung Galaxy A36 5G, sebuah smartphone cantik yang baru aja Samsung diluncurkan dan punya warna yang sangat bagus banget. Kita coba bahas satu-satu dari semua yang ada di HP cantik ini. Kalau kita perhatikan, sejak Samsung Galaxy A31, perkembangan desain dari seri ini memang tidak terlalu radikal, karena biasanya setiap seri perubahannya hanya sedikit. Saya pribadi setuju dengan cara seperti ini karena memang desainnya sangat subjektif dan saat kita sudah nyaman dengan sebuah desain, biasanya kita butuh waktu yang lama untuk bisa menerima desain yang baru. Dan sepertinya Samsung tidak mau mengambil risiko itu. Itulah mengapa untuk desain mereka memilih jalur yang aman dan secara pribadi saya suka. Walaupun HP ini nggak murah, ternyata kita bisa melihat beberapa bagian di HP ini yang terlihat tidak simetris. Kalau kalian lihat bagian bawah, slot SIM tray dan port USB Type-C-nya terasa agak ke bawah gitu. Tapi ini hal yang wajar karena kesan premiumnya tetap terasa ya. Pokoknya kalau udah pegang langsung kalian pasti akan setuju dengan apa yang saya bilang. Sekarang kita lanjut ke layar. Seperti biasa, layar dari HP-HP Samsung nyaris tidak pernah ada komplain yang menggunakan Super AMOLED dengan 120 Hz dan memiliki tingkat kecerahan hingga 1900 nit dalam kondisi ukuran layarnya sendiri sebesar 6,7 inch dan sudah memakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass 6. Ukuran layarnya sendiri sebesar 6,7 inch dan sudah memakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kalaupun harus komplain, paling saya akan komplain tentang tidak adanya anti gores bawaan dalam paket penjualan. Mau nggak mau demi keamanan kita harus membeli anti gores atau tempered glass lagi ya. Dan satu hal lagi komplain saya terhadap HP jutaan ini adalah bezel bagian bawahnya masih terasa tebal. Untuk layarnya sendiri sudah pasti warnanya bagus dengan panel Super AMOLED. Responsivitas layarnya juga tidak ada komplain menurut saya. Pokoknya spesifikasi layarnya membuat HP ini terasa pantas dibanderol dengan harga segitu. Sedangkan untuk performanya sendiri, HP ini menggunakan Snapdragon 6 Gen 3. Performanya menurut saya ngebut banget. Pengalaman sejauh ini nyaman-nyaman aja, nyaris nggak ada komplain, nggak kerasa lemot, tetap kerasa smooth, baik untuk penggunaan kasual ataupun untuk bermain game. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark sintetis juga lumayan tinggi untuk sebuah SoC mid-range. Untuk Antutu dia dapat angka Rp540.000-an. Sedangkan di aplikasi Geekbench performa single core-nya ada di angka 1015 dan performa multiore-nya ada di 2835. Performa SoC ini stabil banget dengan tingkat stabilitas hingga 99,7%. Artinya saat digunakan dalam waktu yang cukup lama dia tidak mengalami gejala pembatasan. Main game berat di HP ini juga masih kerasa cukup nyaman menurut saya. Genshin Impact bisa berjalan dengan cukup baik di setting mid to low. Call of Duty Mobile juga berjalan lancar. Game favorit saya, Smash Legends juga lancar di HP ini. Dan terakhir main Honor of King juga bisa jalan tanpa ada kendala dan terasa cukup kompetitif. Nggak cuma Nerf King loh, saya cuma main Mobile Legends. HP ini bisa kita settingin mentor rata kanan dan terasa sangat smooth. Penyimpanan di HP ini berukuran 128 GB, tapi tentunya ada opsi lain yang lebih tinggi ya. Dan kebetulan sekarang lagi ada promo penyimpanan ganda. Jadi kalian akan mendapatkan penyimpanan yang lebih besar saat kalian membeli HP ini. Penyimpanannya sendiri berjenis UFS 2.2 dengan kecepatan tulis di 351 GB dan kecepatan baca di 549 GB. Kecepatan baca tulis pada penyimpanan di sebuah smartphone itu sangat penting menurut saya karena ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran atau tidaknya waktu smartphone menjalankan aplikasi terutama aplikasi yang memang membutuhkan kecepatan baca tulis yang tinggi seperti game. Untuk fitur HP ini lengkap banget ya. Hampir semuanya ada. Mulai dari konektivitasnya yang lengkap hingga setup dual speaker yang suaranya bagus, nggak kerasa pecah dan cempreng meski kita atur volumenya ke maksimal. Sertifikasi IP67 juga bisa kita temukan di HP ini. Artinya HP ini bisa tahan dalam air hingga kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Untuk daya tahannya, HP ini punya baterai berukuran 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 45 Watt. HP ini bisa bertahan 14 jam lebih dalam penggunaan non-stop yang mana menurut saya ini sudah cukup awet dan masih bisa mengakomodasi penggunaan sehariannya. Karena pada praktiknya saat pagi terisi penuh di sore harinya dia masih tersisa 20%.
Samsung ngeklaim kalau saat di-charge HP ini bisa terisi penuh dalam waktu 68 menit. Yang mana menurut saya ini akurat ya, karena pada saat saya mencoba si baterai terisi penuh dalam waktu 1 jam 14 menit. Dan kalau ditanya apa yang paling saya suka dari HP Samsung, tentu saja adalah One UI 7. Karena UI buatan Samsung ini sangat nyaman dan terlihat sangat matang menurut saya. Saya yakin sebagian orang berpikir software itu tidaklah penting. Tapi menurut saya justru perangkat lunak yang paling penting dalam menentukan apakah pengalaman penggunaan sebuah smartphone itu enak atau enggak ya. Karena namun juga saat kita menggunakan smartphone mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan software. Bagaimana bisa menggunakan smartphone akan menjadi menyenangkan jika softwarenya dibuat tidak menyenangkan? Itulah salah satu alasan mengapa One UI 7 punya Samsung ini jauh meninggalkan UI dari para kompetitornya. Selain software yang nyaman digunakan, jaminan update software di HP Samsung juga menurut saya salah satu yang terbaik ya. Sekali lagi, merasa diperhatikan oleh brand setelah kita membeli smartphone mereka adalah sebuah keistimewaan. Untuk fitur-fitur AI juga tentu tidak absennya. Di HP ini kita akan menemukan beberapa fitur bertenaga AI seperti lingkaran untuk mencari apapun yang ada di layar smartphone kita. Selain software yang nyaman digunakan, jaminan update software di HP Samsung juga menurut saya salah satu yang terbaik ya. Sekali lagi, merasa diperhatikan oleh brand setelah kita membeli smartphone mereka adalah sebuah keistimewaan. Untuk fitur-fitur AI juga tentu tidak absennya. Di HP ini kita akan menemukan beberapa fitur bertenaga AI seperti lingkaran untuk mencari apapun yang ada di layar smartphone kita. Terus ada objek penghapus yang bisa menghapus objek yang tidak kita inginkan pada foto yang kita tangkap, sampai filter yang memungkinkan kita untuk mengambil warna dan gaya dari foto yang ada yang kemudian bisa kita terapkan ke foto yang kita ambil. Dan soal AI dibandingkan dengan yang lain, menurut saya saat ini AI Samsung ada di peringkat tertinggi ya, karena terasa lebih cerdas dibandingkan yang lain. Kita masih ingat bagaimana AI dari Samsung Galaxy S25 Ultra begitu pintar menghapus dan mengganti objek yang dihapus dengan lebih baik ya. Bahkan jauh lebih baik jika kita membandingkannya dengan Apple Intelligent yang selama ini terkadang mereka akan sangat pintar. Intinya buat software 4 jempol buat One UI 7. Terakhir kita bahas soal kameranya. Di mana HP ini punya setup 3 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang tentunya sudah dilengkapi dengan OHS. Lalu kamera keduanya ada lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Dan kamera ketiga adalah lensa makro beresolusi 5 megapiksel. Sementara kamera di depannya beresolusi 12 megapiksel. Kualitas kamera di HP ini menurut saya bagus ya. Setidaknya sangat bisa diandalkan untuk mengambil foto point and shoot. Dalam kondisi terang, foto yang diambil cukup tajam, detailnya banyak, warnanya akurat, dan dinamis range-nya juga menurut saya baik. Fitur HDR-nya juga bisa bekerja dengan sangat baik. Dalam kondisi indoor, foto yang diambil juga ternyata sangat bagus ya. Dalam kondisi minim cahaya, HP ini juga bisa menangkap foto yang cukup tajam, baik itu untuk lensa utama ataupun lensa ultrawide-nya. Hanya saja dalam kondisi low light, saya menemukan inkonsistensi white balance di beberapa foto yang saya ambil. Dan inkonsistensi white balance juga terjadi di kondisi terang dan kamera depan. Karena beberapa foto selfie yang saya tangkap terlihat agak kebiru-biruan begitu loh. Semoga ini bisa diimprove lagi pas ada update software ya. Untuk selfie menurut saya sudah cukup baik ya. Detailnya tidak berlebihan dan menurut saya 12 megapiksel juga sudah cukup ya. Karena pada akhirnya foto selfie kita biasanya hanya akan bayar di media sosial yang mana tentu saja foto tersebut akan mengalami kompresi. Untuk kamera makro beresolusi 5 megapikselnya menurut saya juga lumayan oke. Meskipun dalam kehidupan nyata saya hampir tidak pernah menggunakan kamera makro. Tapi punya kamera makro beresolusi 5 megapiksel tentu saja enak untuk dimiliki lah. Secara spesifikasi saya yakin kalian bisa menemukan banyak HP lain yang lebih tinggi spesifikasinya di luar sana. Tapi kalau udah ngomongin soal HP Samsung, kita udah gak ngomongin soal spesifikasi lagi. Tapi lebih ke user experience gitu, yang mana gak mudah untuk membuat smartphone dengan user experience yang baik. Dan menurut saya Samsung berhasil membuat sebuah paket lengkap untuk sebuah HP Mi dagang G. Dan tentu saja saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian bagaimana HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.